Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan mengulas mungkin berkaitan dengan budaya Imlek yang seperti kita tahu selama ini Imlek itu identik dengan angpau, buah-buah yang manis, makanan juga banyak yang khas. Mungkin saya pengen memberi sharing sedikit untuk pemaknaan dari segala sesuatu pernak-pernik dari Imlek ini. Yang jelas budaya Imlek itu tidak lupa dengan ikan. Ikan itu melambangkan bahwa ini suatu kemakmuran, dan biasanya ikan ini dipersembahkan sebagai bakti seorang anak kepada orang tua. Jadi pada waktu mau menyambut Imlek, mereka malam sebelum Imlek ini, jadi malam Imlek itu mereka akan makan bersama, mempersembahkan makanan ikan yang dimasak dengan berbagai macam itu untuk dipersembahkan orang tuanya sebagai tanda bakti anak kepada orang tua. Dan di dalam perjamuan itu biasanya mereka berkumpul bersama keluarganya semuanya, dari orang tua, anak, kalau ada cucu, buyut, semuanya bisa dikumpulkan. Nah, nanti mereka akan bersukaria menyambut Imlek itu. Terus untuk makanan-makanan yang lain itu seperti kue keranjang itu dibuat kenapa manis, itu sebagai supaya perekat. Kue keranjang itu kita jelas tahu ya bahwa itu kan bulet, istilah Jawanya itu molor bulet, itu merekatkan. Dalam tradisi orang Tionghoa itu supaya merekatkan silsilah hubungan keluarga supaya jangan sampai putus dan selalu bergembira. Karena apa? Hidupnya supaya manis-manis. Tak lupa juga nuansa merah. Merah itu menggambarkan kegembiraan. Jadi kue-kue selalu banyak yang merah. Telur pun biasanya juga dicat merah dengan warna-warna yang menyala menyolok. Ada juga kue lapis. Wajik kok, bukan lapis. Wajik itu juga melambangkan untuk merekatkan keluarga. Juga manis, dan itu juga lihat kan, pliket, cara orang Jawa itu kan pliket, itu manis. Terus ada lagi kue kura-kura. Nah, atau kalau di sini boleh yang isinya kacang hijau, itu melambangkan panjang umur, yaitu kueku. Nah, itu melambangkan panjang umur. Kita tahu bahwa kura-kura itu hidupnya sampai ratusan tahun. Ini dimaknai supaya kita semua juga bisa panjang umur. Nah, biasanya di dalam tradisi Imlek itu juga ada, semuanya berasa manis-manis. Juga tak lupa ada jeruk mandarin itu. Jeruk mandarin itu juga suatu simbol untuk kemakmuran. Itu. Jadi sebetulnya budaya Imlek itu kalau di dalam tradisi kita semuanya itu kita ambil yang baik-baik saja. Kalau di dalam nilai-nilai Katolik juga kita bisa melihat bahwa kita itu mempersatukan perkumpulan, ya, jadi mengumpulkan saudara seiman untuk makan bersama seperti Yesus jamuan terakhir itu kan mengumpulkan juga. Jadi ini tradisi yang baik saya kira itu. Jadi supaya
budayanya itu bisa kita hubungkan dengan kepercayaan kita terhadap Tuhan, bahwa ini memang budaya yang baik mengumpulkan. Terus ada tradisi pemberian angpau. Angpau ini dimaknai sebagai suatu berbagi, supaya itu terjadi pemerataan, yang kaya memberikan kepada yang tidak punya, supaya mereka juga merasakan kebahagiaan. Di hari sukacita mereka bisa merasakan bahwa oh ini berkat dari Tuhan juga. Nah, ini kalau angpau seperti itu. Dan biasanya yang memberikan angpau ini yang sudah menikah. Jadi yang belum menikah belum boleh untuk memberikan angpau. Jadi yang sudah menikah saja yang boleh memberikan itu budayanya. Jadi karena apa? Dikandung maksud bahwa kalau sudah menikah dia sudah punya pekerjaan kan. Nah, sudah punya pekerjaan pasti punya duit. Nah, duitnya ini diberikan berkat buat orang lain, supaya orang lain juga merasa bahagia. Ingat bahwa kita kalau memberikan sesuatu, melihat orang yang diberi itu bahagia, kita jauh lebih berbahagia. Inilah sebetulnya suatu simbolisasi bahwa memberikan sesuatu itu justru kita akan membuat bahagia. Makanya berkat itu harus kita bagikan. Berkat bukan kita kantongin sendiri. Ingat juga bahwa kalau kita diberi berkat, berkat itu punya orang lain juga. Kalau kita kan bilang terima kasih. Jadi jangan kita terima masuk kantong buat sendiri, tidak. Terima, kita juga harus kasihkan, karena di dalam berkat itu ada hak untuk orang lain. Makanya kita harus terima berkat, juga kasihkan berkat kepada orang lain. Nah, kira-kira hanya itu saja untuk memaknai Imlek. Mungkin masih banyak lagi, tapi saya hanya memberikan sharing-sharing yang itu saja, supaya terjadi harmonisasi di dalam keluarga, di dalam masyarakat, semuanya bisa bergembira. Karena Imlek itu untuk menyambut, sebetulnya menyambut itu tahun baru Imlek, menyambut musim tanam, di mana kita sudah diberi berkat yang berlimpah pada waktu kita panen. Nah, ini kita waktu mau tanam kita juga bersyukur supaya hasilnya nanti juga akan berlipat juga. Terima kasih. Shalom.